Oke, jadi gimana nih nomor 4? Nomor 4 itu katanya ada si benda yang ada di bawah silinder. Jadi kita kalau gambarnya berubah menjadi silinder, silinder kan bentuknya seperti ini ya, dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, terus habis itu di atas bidang z sama dengan 0. Oh, jadi di sini ada bidang z sama dengan 0 ya, di dasarnya itu. Habis itu di bawah kerucut z kuadrat sama dengan 4x kuadrat tambah 4y kuadrat. Nah, kalau begini, katanya ada kerucut. Kerucut z kuadrat sama dengan 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat. Nah, sebagai ilustrasi aja, kalau si kerucut dengan persamaan ini bentuknya seperti ini. Ya, ini hasil dari di kalkulator online. Hanya saja aku mau ngasih catatan, kan kalau di sini si bendanya itu ada di atas sumbu Z kan, atau di atas Z sama dengan 0 kan. Nah, Z sama dengan 0 kan tuh di sini ya. Nah, jadi artinya si cone-nya ini, meskipun dari grafik ada 2, yang bawahnya kita cuekin ya. Kita cuma peduli sama cone yang ada di atasnya ketika di atas bidang Z sama dengan 0. Oke, jadi kalau sedikit ilustrasi paling nanti barangkali ada cone di sini. Ada cone di sini. Nah, gitu. Kebayang nggak? Jadi kayak ada corong es krim lah ya yang seperti ini ditaruh di kaleng yang bentuknya tabung. Nah, dimasukin ke situ. Nah, terus yang ditanya adalah si volumenya. Volumenya itu, ini kalau kita misalnya aku ambil dari sumbu XZ misalnya ya, besar dari bidang XZ misalnya. Misalnya ini X-nya, ini Z-nya gitu ya. Oke. Nah, jadi kan di sebelah sini ada, ini ceritanya si silinder atau si tabungnya. Nah, nanti ada si kerucutnya. Kerucutnya itu yang ini nih. Kerucutnya. Nah, terus batas. Jadi si daerah yang kita cari itu yang ininya ya. Nah, yang ininya nih. Atau bisa dibilang kayak yang ininya ya. Nah, yang ada di bawah kerucut tapi masih di dalam si tabungnya. Oke, sekarang kita tinggal tentuin aja si batas-batasnya. Batas-batasnya itu adalah kita tinggal lihat si batas-batas dari dr, dθ, sama dz ya. Kalau dr atau secara jari-jarinya, ini jelas bahwa si silinder ini memiliki jari-jari 1 ya. Nah, karena kan 1 kuadrat itu 1 kan, r kuadrat itu kan 1. Jadi R-nya itu otomatis 1. Jadi kalau dari sini kita dapat jari-jarinya itu mulai dari 0 sampai 1. Terus kalau dari sudutnya gimana? Kalau dari sudutnya, kalau kalian lihat di sini sudutnya satu lingkaran penuh kan? Nggak ada sepotong-sepotong ya. Jadi artinya kita satu lingkaran penuh, jadi 0 sampai 2V. Terus dz-nya gimana? Dz-nya itu kita, kalau kalian lihat dari sini, kan mulainya dari batas sini, mulai dari bawah sini, terus sampai si kerucut ini kan. Nah, kalau si dasar ini kan kita dapat ini Z sama dengan 0 kan. Nah, ini apa nih? Ini adalah kita tadi udah dapat kalau yang kerucutnya ya, kerucutnya itu kan Z kuadrat sama dengan akar X kuadrat, 4X kuadrat tambah 4Y kuadrat. Nah, kalau kita cari Z-nya, jadinya akar, oh sorry, ini belum diakalin Kang. Nah, ya, jadi sebelum di yang originalnya itu Z kuadrat sama dengan 4X kuadrat tambah 4Y kuadrat, kalau diakalin jadi Z sama dengan
akar 4x kuadrat tambah 4y kuadrat. Gitu ya. Kita ambil yang positif karena mengambilnya kerucut yang atas. Oh iya, jadi nanti batasnya adalah nanti di sini akar 4x kuadrat tambah 4y kuadrat. Kalau kita dikeluarin 4-nya, jadinya gini kan. Nah, kan terus kita kalau di koordinat silinder kan ini x kuadrat tambah y kuadrat jadi r kuadrat ya. Nah, nanti ini berubah jadi 2r. Gitu, ini jadi 2r, terus ini jadi 0. Gitu, ini jadi batas-batasnya untuk si persamaannya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi integral yang awalnya itu bentuknya seperti ini. Kalau kita ubah jadi koordinat di silindris atau silinder, jadi berubah ya. Si batas-batas kan kita langsung ubah aja jadi dz, dr sama dθ. Terus jadi kita pasang-pasang saja. Z-nya itu kan 0 sampai 2R, terus si ciri-cirinya itu 0 sampai 1, dan satunya lagi si ininya dθ-nya jadi 0 sampai 2V kan. Nah, gitu. Sedangkan kalau si x kuadratnya itu, oh ya, sebelum kita ubah x kuadratnya, kan ini harus kita dikali sama r kan. Nah, sekarang kita kalau ubah x kuadratnya gimana? X kuadratnya kan kamu ingat ya, kalau x itu bisa ubah pakai r kali cos theta ya. Jadi kalau di sini berubah jadi r kuadrat cos kuadrat theta. Oke, sebelum kita lanjut. Jadi gimana nih? Kita rapiin dulu deh. Ini berubah jadi integral. Kita fokus yang dalamnya dulu ya. Jadi di sini r kuadrat sama r, jadi r pangkat 3 cos kuadrat theta katanya diturunin terhadap dz 2r 0. Ya kalau diintegralin terhadap dz ya langsung aja nanti langsung nempel ada z-nya kan. Terus dimasukin 2r, dan kalau dari sini kita masukin aja ya, jadi langsung 2r pangkat 5 cos kuadrat theta. Ini bukan pangkat 3 ya, ini pangkat 2. Terus gimana? Hasilnya ini udah beres kan? Udah beres. Sekarang kita integralin terhadap r ya. Jadi 1, 0, 2r pangkat 5 cos kuadrat theta dr. Nah, langsung saja ini di hasil diintegralin ini pangkatnya jadi 6, terus jadi ada pembagian 6, berarti jadi 1/3 ya. Cos kuadrat theta di sini masukin 1 sama 0. Kalau kita masukin 1 ke r-nya, ini langsung aja jadi 2/6 ya. 2/6 itu sama aja dengan 1/3 cos kuadrat theta. Kalau kamu masukin 0 ke sini nanti habis ya. Jadi cuekin aja. Nah, sekarang kita yang ini katanya ini berubah jadi apa nih? Oh, ini dθ ya. Nah, itu gimana cara integralin cos kuadrat? Jadi kalau integral 2v ini 0 1/3 cos kuadrat theta. Nah, kalau ini kan cos kuadrat theta bisa berubah jadi 2 cos theta tambah 1 bagi 2. Ups, koreksi dikit. Ini harusnya jadi cos 2 theta. Nah, kalau ini kita integralin, jadi 2 sama 3 nya kita keluarin aja ya. Cos 2 theta tambah 1 jadi berapa tuh? Ini langsung aja ya. Langsung aja jadi 1/2 turunan cos apa? Jadi sin ya. Sin 2 theta, ini jadi theta 2v sama 0.
Jadinya gimana tuh? 1/6 kali setengah kali 2 theta. 2 theta berapa sih? 360 ya? 360 jadi 0 dong. Tambah 2V. Terus kalau kita masukin 0 di sini, jadi ya tetap 0 ya. 0 tambah 0. Ya udah, jadi artinya 1/6 tambah 2V, dikali 2V, jadinya 1/3V. Ya udah deh gitu ya.